Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk memaparkan materi kita pada hari ini yang berjudul NHT atau Number Hits Together. Nah, sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari beberapa anggota. Saya Andi Nela Azhara dan saya Ari Kompaira. Saya Selvi, saya Emalia, saya Nur Syahira, dan saya Sofia Syukasariga. Nah, baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak. Jadi materi yang pertama adalah definisi dari NHT. Jadi NHT atau Number Hits Together adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang menekankan kerjasama kelompok dan tanggung jawab individu. Nah, model ini dikembangkan oleh Spencer Hagen. Dalam model ini, setiap anggota kelompok diberi nomor, lalu guru mengajukan pertanyaan. Setelah berdiskusi bersama, guru memanggil salah satu nomor secara acak untuk menjawab soal. Nah, jadi semua anggota harus siap. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu tujuan metode NHT atau Number Hits Together. Yang pertama itu meningkatkan kerjasama antara siswa. Yang kedua, melatih tanggung jawab individu dalam kelompok. Yang ketiga, mendorong keaktifan dan partisipasi semua siswa. Yang keempat yaitu melatih keberanian menyampaikan jawabannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun materi selanjutnya itu mengenai langkah-langkah. Nah, di sini yang pertama itu ada penomoran. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil 3 sampai 5 orang. Setiap anggota itu diberi nomor sebagai berikut, seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, maksudnya di sini siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, dan setiap anggota dalam kelompok tersebut diberi nomor misalnya itu 1, 2, 3, 4 dan 5. Tujuannya agar nanti semua anggota ini punya kesempatan yang sama untuk ditunjuk. Nah, selanjutnya itu langkah kedua ada pemberian pertanyaan. Di sini guru memberikan pertanyaan atau tugas kepada seluruh kelompok dan semua kelompok itu mendapat pertanyaan yang sama. Artinya di sini bukan hanya individu yang langsung menjawab, tapi kelompok juga harus bekerja sama terlebih dahulu. Nah, dan langkah yang ketiga itu berpikir bersama atau hits together. Di sini semua anggota kelompok itu berdiskusi untuk mencari jawaban terbaiknya. Nah, setiap anggota harus memahami hasil diskusi, bukan hanya satu orang saja. Ini penting karena siapapun bisa dipanggil untuk menjawab, jadi semua di sini harus siap untuk dipanggil. Nah, dan yang terakhir itu menjawab. Maksudnya, guru di sini akan memanggil satu nomor secara acak, misalnya nomor 2. Semua siswa yang memiliki nomor tersebut dari tiap kelompok harus menjawab, dan mereka lah yang akan mewakili kelompoknya. Jadi, di sini setiap anggotanya itu harus benar-benar mengerti hasil dari diskusinya, bukan cuma bergantung pada teman. Mungkin itu saja, dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, adapun contoh penerapannya yaitu guru membagi siswa menjadi kelompok dan memberi nomor pada setiap anggota. Guru memberikan satu paragraf dan menanyakan ide pokoknya. Siswa berdiskusi bersama untuk menentukan jawaban. Setelah itu, guru memanggil satu nomor secara acak dan siswa dan nomor tersebut menjawab mewakili kelompoknya masing-masing. Baik, itu saja penjelasan dari saya serahkan ke teman saya. Dari model pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keaktifan siswa. Model ini mendorong seluruh siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, karena setiap siswa memiliki peluang yang sama untuk menjawab dalam pertanyaan. Dan juga mengurangi sikap pasif dalam pembelajaran. Dengan adanya sistem pemanggilan nomor secara acak, siswa yang cenderung pasif menjadi lebih terdorong untuk berpartisipasi dan memahami materi. Selanjutnya ada melatih tanggung jawab bersama. Setiap siswa bertanggung jawab terhadap hasil diskusi kelompok, sehingga tercipta kerjasama yang baik antar anggota dalam memahami materi pembelajaran. Yang setelah itu meningkatkan rasa percaya diri. Kesempatan untuk menyampaikan jawaban di depan kelas membantu siswa dalam mengembangkan keberanian dan kepercayaan diri. Saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya itu kekurangan NHT. Yang pertama itu membutuhkan waktu lebih lama. Maksudnya itu membutuhkan waktu lebih lama karena siswa harus berdiskusi terlebih dahulu dalam kelompok sebelum menjawab. Proses pembelajaran jadi lebih memakan waktu dibanding metode biasa. Diskusi tidak fokus.
Selanjutnya itu jika tidak dikontrol, diskusi bisa tidak fokus. Selanjutnya itu jika tidak dikontrol, diskusi bisa tidak fokus. Kalau guru tidak mengawasi dengan baik, siswa bisa saja malah mengobrol di luar topik sehingga tujuan pembelajaran itu tidak tercapai. Nah, yang terakhir itu siswa yang kurang percaya diri bisa merasa tegang saat dipanggil. Karena pemanggilan nomor dilakukan secara acak. Siswa yang belum percaya diri bisa merasa gugup atau takut saat harus menjawab di depan kelas. Baik, mungkin itu saja. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.